nanti gitu aja. Halo, saya Kawan. Oke, nggak usah pakai lama. Siapa nama lu? Gua Afenia Bisrin. NIM 04 dari Teknik Geomatika. Nama gue lagi Iza dari Sunawan. Dengan NIM 123 dan 3015 dari Teknik Geomatika. Nama gue Ali Doboy Prabowo. Diikutin NIM 05 dari mana deh? dari tadi. Dari tadi. Oh. Teknik Geomatika. Oh. Nama gue Akhlatul Adam Putra dari Prodi Teknik Geomatika. Dengan NIM akhir 06. Terima kasih. Terima kasih. Nama gue Sasani Putri dengan NIM akhir 13. Gue belum. Sudah. Perkenalkan, nama saya Khalid Afan Fadila dengan NIM 123230002 dari program studi Teknik Geomatika. Terima kasih ini atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, tugas fisika RBL akan menjelaskan hasil alat yang kami buat yang bernama Faraday Flashlight. Penjelasan kali ini akan meliputi pengantar, alat dan bahan, cara pembuatan, uji coba, manfaat, dan terakhir kesimpulan. Sebelumnya izin memperkenalkan, di sini ada saya beserta rekan-rekan saya yang terlibat dalam pembuatan RBL kali ini. Faraday Flashlight. Faraday Flashlight ini adalah jenis senter atau lampu yang dirancang untuk berfungsi tanpa menggunakan baterai konvensional. Namanya ini diambil dari ilmuwan terkenal yang bernama Michael Faraday yang menemukan prinsip induksi elektromagnetik. Hukum Faraday pertama kali diperkenalkan oleh Michael Faraday pada tahun 1831 yang menjelaskan bahwa perubahan dalam medan magnet yang melalui suatu kumparan dapat menginduksi gaya gerak listrik pada kumparan tersebut. Hukum Faraday juga berkaitan dengan hukum Lenz yang berbunyi, jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Selanjutnya ada pada lanjutan hukum Faraday. Hukum Faraday yaitu ketika suatu kumparan dimasuki oleh medan magnet, maka akan timbul flux magnet yang akan memotong medan magnet tersebut. Flux magnet sendiri merupakan garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan. Dinyatakan dengan rumus B dikali A dikali cos theta. Dengan B merupakan medan magnet, A merupakan luas perampang, dan cos theta merupakan sudut antara B dan bidang normal. Selanjutnya ada pada hukum Lenz. Hukum Lenz sendiri berhubungan dengan hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan magnet di sekitar suatu kumparan kawat akan menginduksi arus listrik dalam kawat tersebut. Hukum Lenz sendiri dinyatakan dengan rumus GGL sama dengan min N dikali D flux per dt, dengan E merupakan GGL induksi dan D flux per dt merupakan perubahan flux magnet terhadap waktu, dan N merupakan jumlah lilitan. Alat dan bahannya yaitu pertama, magnet silinder, yang kedua, kawat tembaga atau kumparan, yang ketiga, lampu 3 volt, yang keempat adalah tabung atau pipa, dan yang terakhir adalah solasi kecil. Proses pembuatan. Proses pembuatan senter kocok terdapat 4 langkah. Langkah pertama, siapkan pipa paralon bekas, kawat, lampu LED, dan magnet. Langkah kedua, lilitkan kawat tembaga kepada pipa paralon. Selanjutnya, langkah ketiga, hubungkan tembaga pada lampu LED. Langkah keempat, masukkan magnet dalam pipa, lalu kedua ujung pipa paralon.
Manfaat Faraday Flashlight ini yang pertama adalah pada situasi darurat itu sangat berharga karena kita tidak memerlukan sumber daya listrik eksternal. Dengan kemampuan ini, senter Faraday cocok digunakan di daerah terpencil atau dalam keadaan darurat pada saat baterai kita habis. Keuntungan yang lainnya adalah aspek ramah lingkungan yang dimiliki. Tanpa ketergantungan baterai, senter ini membantu mengurangi limbah elektronik dan dampak negatif terhadap lingkungan. Hemat biaya juga menjadi keunggulan, karena pengguna tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli baterai baru secara teratur. Senter Faraday juga terkenal karena ketahanan yang lama dan portabilitas yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk membawa mereka kemanapun tanpa perlu khawatir tentang kegagalan atau kerusakan. Dengan kombinasi keandalan, kepraktisan, dan hemat biaya, senter Faraday ini mampu menjadi pilihan yang baik untuk kebutuhan pencahayaan sehari-hari. Kesimpulan pada saat kita melakukan percobaan membuat senter Faraday ini telah terbukti karena pendekatan ini menawarkan solusi pencahayaan yang inovatif dan efektif dengan menggabungkan prinsip induksi elektromagnetik dengan desain yang tangguh dan ramah lingkungan. Senter ini memberi manfaat yang signifikan bagi penggunanya. Keandalan dalam situasi darurat, hemat biaya jangka panjang karena tidak memerlukan baterai, serta portabilitas tinggi menjadikannya pilihan yang menarik. Dengan demikian, pembuatan senter Faraday merupakan langkah positif menuju peningkatan keberlanjutan, kemandirian energi, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kesimpulan, Sekian presentasinya, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menjadi bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.